Salam kekasih Tuhan. Kembali kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih karena Engkau sungguh baik buat kami semua. Dan kami tahu pertolongan-Mu senantiasa ada pada setiap kami. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sampaikan kehendak-Mu atas kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan membuka Mazmur pasal 22 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mazmur 22 dikenal orang Yahudi sebagai Ayelet Sakar, rusa betina di kala fajar. Jadi Mazmur 22 ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar. Orang Ibrani menyebutnya dengan Ayelet Sakar, rusa betina di kala fajar. Dan lagu ini dinyanyikan pada peringatan Hari Raya Purim. Hari Raya Purim adalah memperingati peristiwa pada kitab Ester. Ketika Ester menghadap raja dalam doa puasanya pada hari yang ketiga. Dalam doa puasanya dia berdoa dan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Itulah doa yang dinaikkan Ester ketika hendak menghadap Raja Ahasveros. Nah, mengapa rusa betina digambarkan sebagai Ester? Dan apa kaitannya dengan fajar? Sama seperti fajar adalah akhir dari malam. Demikian juga kisah Ester yang berakhir dengan mukjizat. Peristiwa ini diperingati dengan Purim. Purim artinya membuang undian. Dalam kitab Midras, kitabnya bangsa Israel, pada hari ketiga tadi puasanya Ester menangis dan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tidak menolong aku. Setelah berdoa demikian, maka dia pergi menghadap Ahasveros dan memulai karya yang luar biasa untuk membawa keselamatan bagi seluruh orang Yahudi. Hubungan antara Ayelet Sakar dengan sosok Ester diungkap dalam Talmud Babylon, Yoma 29a. Dalam traktat Megillah, Gemara menyatakan bahwa Ratu Ester secara profetis membacakan Mazmur 22 sehubungan dengan situasinya pada saat itu. Kekasih Tuhan, ketika peristiwa di dalam kitab Ester, ketika bangsa Israel harus menghadapi pembantaian, ada satu pertolongan sama seperti rusa betina di kala fajar. Dia akan berseru dan berteriak. Berteriak bukan berteriak kesusahan, tetapi berteriak kegirangan karena dia mendapatkan fajar itu. Dari Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 2. Kalau kita melihat Mazmur secara keseluruhannya, Mazmur pasal 22 ini bukanlah ayat yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Bukanlah suatu doa ratapan, tetapi ini adalah suatu doa pengharapan. Jadi kadangkala kita salah untuk berpikir bahwa ini adalah kita ditinggalkan Allah. Kita tidak ada pengharapan. Tetapi kalau kita melihat di sini dalam Mazmur pasal 22, Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 5 itu menceritakan tentang penderitaan Daud, bagaimana Daud mengalami penderitaan. Dan kemudian dilanjutkan ayat yang ke-6 sampai 11, penjelasan orang-orang yang membenci Daud. Ada banyak orang yang membenci Daud, ada banyak orang yang bencinya dan ingin
membunuh Daud. Kemudian ayat yang ke-12 sampai yang ke-21, bukan cuma masalah kebencian, masalahnya semakin bertumpuk dalam kehidupan Daud. Ada banyak masalah yang terjadi di sekitar kehidupan Daud. Kemudian ayat yang ke-22 sampai ke-25, kita melihat di sana arah yang berubah. Dari Mazmur 22 ayat 1 sampai 31, ini bukanlah ratapan, tapi itu merupakan nyanyian pengharapan. Bagaimana ketika Daud mengalami persoalan, ketika Daud semua persoalannya menumpuk sehingga dia seakan-akan tidak mampu melakukan sesuatu. Tetapi di situ ada satu pengharapan. Mazmur 22, Daud mengutip apa yang dikatakan Ester. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Daud mengutip ayat ini, apa yang doa Ester, dia tidak dalam merasakan penderitaan dan dia merasa tidak ada Allah. Tetapi yang dinyatakan Daud adalah bahwa dia memiliki pengharapan, sama seperti Ester. Ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Justru pertolongan Tuhan itu yang nyata dalam kehidupan Ester. Dari Mazmur 22 ayat yang ke-22 sampai ke-25, kita melihat di sana bahwa arah yang berubah drastis, lagu berubah arah. Sebelumnya lagunya adalah lagu seperti lagu penderitaan, tapi itu sebenarnya lagu pengharapan. Di saat kita mengalami segala macam persoalan, ketika kita mengalami problema apapun itu, jangan pernah engkau mengatakan bahwa Allah tidak menolong engkau, atau engkau mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku dengan nada kesedihan. Tapi tunjukkan bahwa engkau punya pengharapan, dan Allah kita tidak akan pernah meninggalkan engkau. Di ayat yang ke-22 sampai 25, pujian Daud mulai nyata bahwa Daud memuji Tuhan. Dan kemudian ayat yang ke-26 sampai ke-31, di sana dinyatakan bahwa seluruh umat juga memuji Tuhan. Seluruh bangsa Israel, umat Israel juga, jemaat Tuhan juga ikut memuji Tuhan. Jadi ketika persoalan terjadi, engkau jangan menangisi persoalanmu, tapi engkau tetap mempercayai seperti yang Daud katakan, rusa di kala fajar. Ada satu pengharapan ketika rusa menemukan fajar. Artinya hari akan berganti, kegelapan akan lenyap, dan terang akan bersinar. Itulah rusa di kala fajar. Jadi ketika Daud menaikkan pujian ini, dia menyanyikan pujian dengan lagu dari rusa di kala fajar. Mazmur Daud, dia menceritakan semua persoalannya, tapi tidak lagi dia menangisinya, tapi dia memiliki pengharapan yang luar biasa. Dia percaya bahwa Allahnya sanggup melakukan segala perkara, dan itulah yang terjadi. Mazmur 22 ini bukan lagi menjadi mazmur penderitaan, tetapi menjadi pedoman bahwa Allah masih dan pasti sanggup memberikan kemenangan atas semua persoalan. Itu yang dinyatakan Daud. Jadi ada banyak orang yang salah membaca ayat ini. Dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kekasih Tuhan, ayat yang pertama dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar. Itu adalah penemuan pengharapan yang luar biasa. Rusa sepanjang malam dia mengalami ketakutan, dan dia harus bersembunyi, menyembunyikan dirinya dari segala macam terkaman binatang buas. Tapi ketika rusa betina di kala fajar,
dia akan bersorak, dia akan berlari, bergembira, bersukacita. Itulah yang Daud mau sampaikan kepada kita semua. Bahwa teriakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan lagi menjadi nyanyian penderitaan, tapi berubah menjadi nyanyian pengharapan. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu akan ada menolong kita sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini. Kami tahu pertolongan-Mu tetap ada. Seperti rusa di kala fajar. Itulah janji-Mu Tuhan. Ketika kami menemukan fajar, maka kegelapan itu hilang. Ketika kami menemukan fajar, maka terang akan bercahaya semakin bersinar. Terima kasih Tuhan. Berikan kemampuan, berikan kekuatan kepada setiap kami semua untuk menghadapi setiap persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Agar kami bisa menjadi seperti rusa di kala fajar. Terpuji nama Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.